Oke, sudah record ya. Oke, teman-teman, selamat malam. Jadi malam ini dengan saya lagi kita bahas tentang lanjutan dari use case dan naratif, yaitu activity diagram. Jadi semua diagram akan kita habiskan kalau nggak salah nih sampai pertemuan 9 atau pertemuan 7. Nah, setelah itu baru kita mulai coba untuk membuat. Nah, activity diagram ini menggambarkan proses bisnis atau urutan aktivitas dalam sebuah proses kayak gitu. Jadi activity diagram ini dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas sebuah bisnis. Jadi teman-teman bayangannya ketika masuk ke activity diagram itulah urutan aktivitas gitu ya. Kemudian struktur diagram ini mirip flowchart atau sistem flow diagram pada perancangan terstruktur. Nah, bedanya kan sekarang kita perancangan yang berbasis objek. Jadi di UML activity itu diwakili dengan proses diagramnya activity diagram. Sedangkan kalau yang di terstruktur kita pakai yang namanya flowchart seperti itu. Nah, perbedaannya apa aja nanti kita perdalam lagi. Jadi berguna untuk menggambarkan perilaku sistem software atau hardware. Kemudian berdasarkan model data flow-nya, representasi grafisnya dari bagaimana data mengalir dalam sistem. Jadi activity diagram itu menggambarkan juga bagaimana data itu mengalir dari sistem, mirip kayak dokumen flow yang teman-teman pelajari di analisis proses bisnis. Teman-teman lihat bagaimana nota atau dokumen itu berpindah dari satu divisi ke divisi yang lain. Nah, seperti itu. Nah, di sini di activity diagram juga teman-teman akan melihat itu. Jadi teman-teman bisa lihat secara keseluruhan nih, betapa kompleks dan lengkapnya diagram-diagram ini. Jadinya ketika ingin ngomongin apa yang terjadi, aktivitas apa yang ada di sistem itu secara urutan, teman-teman pakai activity diagram. Ketika ingin melihat siapa melakukan apa yang ada di sistem, teman-teman pakai use case diagram. Ketika ingin melihat penjelasan dari use case-nya itu seperti apa, teman-teman pakai naratif use case diagram. Jadi dengan sudah adanya dua diagram ini, dari segi usernya melakukan apa aja di sistem sudah kelihatan, kemudian penjelasan masing-masing yang dilakukan sudah digambarkan di naratif use case. Nah, next-nya adalah urutan atau step by step dari sistem ini, apa yang duluan, kemudian apa, itu digambarkan di activity diagram. Nah, biar teman-teman makin mengerucut, jadi satu use case diagram, itu satu naratif, dan satu use case bisa lebih dari satu activity diagram. Jadi, bisa jadi use case-nya ini di dalamnya ternyata abstraksi prosesnya terlalu luas gitu ya, sehingga teman-teman susah untuk menggambarkan aktivitinya dalam satu diagram, itu teman-teman bisa buat lebih dari satu diagram. Contohnya gini, use case-nya adalah kelola barang gitu. Nah, di dalam kelola barang ini kan ada proses untuk nambah data barang misalnya atau ngedit data barang kayak gitu. Dua hal ini bisa teman-teman buat di dua activity diagram yang berbeda. Atau bisa juga teman-teman gabung jadi satu. Seperti itu kurang lebih teman-teman untuk activity diagram. Nah, menjelaskan use case dengan menyediakan representasi diagram dari flow prosedural. Jadi, use case tadi yang sudah dibuat, itu yang sudah saya ceritakan tadi, itu digambarkan lebih detail lagi dalam bentuk diagram gambar dengan menggunakan activity diagram. Jadi, teman-teman kalau bikin pakai DFD misalnya, nah ketika selesai DFD-nya di level 0, level 1 dan seterusnya, ya udah selesai. Tapi dia DFD itu sama sekali tidak bisa menggambarkan urutan dari proses, urutan dari data yang mengalir. Jadi kita nggak tahu yang mana duluan, yang mana belakangan. Jadi di DFD itu tergambar begitu aja. Entitas apa ngasih data apa ke sistem, kemudian mendapat data seperti apa dari sistem ke entitasnya. Begitu juga
yang lainnya kayak gitu. Jadi teman-teman itulah kelebihan dari UML. Dia memang kelihatannya lebih complicated, lebih banyak, tapi sebenarnya karena justru dia banyak, lengkap gitu, dia bisa menceritakan sebuah rancangan sistem dari banyak sudut pandang. Jadi kita sudah punya dua nih sudut pandang. Yang pertama oleh pelaku bisnis yang ingin tahu secara cepat sistem ini bisa ngapain aja. Aktornya ngapain aja di sistem, itu sudah kelihatan di use case diagram. Kemudian yang kedua itu adalah activity diagram, yang mana di activity diagram ini use case tadi didetailkan lagi menjadi step-stepnya seperti apa. Nah, seperti ini penjelasan tadi, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Oh ya, karena di sini ada kata-kata beberapa use case, seperti saya bilang tadi, satu use case bisa banyak flowchart, bisa satu use case satu flowchart, satu activity, bisa juga gabungan satu dua use case menjadi satu flow activity diagram. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi kita punya starting point, start point itu ada satu, kemudian end point bisa lebih dari satu. Yang nggak boleh itu adalah start point-nya dua. Ya, jadi startnya harus satu, end-nya bisa lebih dari satu. Kemudian yang seperti ini activity, yang ini fork, percabangan, yang ini join, yang ini decision. Kemudian ada swim lane atau kotak-kotak untuk mengelompokkan kayak gitu. Nah, yang teman-teman lihat start point itu ya bulat aja hitam. Kemudian end point-nya bulat hitam tapi ada bulatan lagi di luarnya. Kemudian untuk activity seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita punya decision. Decision ini teman-teman di dalamnya kosong ya, tidak isi tulisan apa-apa. Jadi decision ini ya kotak seperti ini aja. Beda dengan decision yang ada di flowchart. Kalau di flowchart itu decisionnya di dalam kotaknya ini ada tulisannya. Kemudian ada jawaban ya dan jawaban tidak. Itu untuk flowchart. Sedangkan untuk decision, langsung di garisnya dibuatkan teman-teman. Misalnya di sini ada proses sortir apa gitu misalnya ya. Pilih menu gitu misalnya. Nah teman-teman boleh decisionnya garisnya satu di sini menu tambah, kemudian di bawahnya menu edit itu bisa. Kemudian decision ini juga bisa lebih dari dua kondisi ya. 3 bisa, 4 juga bisa kayak gitu. Jadi itu kelebihan decision yang ada di UML. Tapi syaratnya ingat decision ini dalamnya kosong ya. Jangan diisi tulisan. Jadi ingat sekali lagi, di dalam decision ini kosong, tidak isi tulisan sama sekali. Kayak gitu. Oke, lanjut. Ini start. Nah, menunjukkan dimulainya sebuah workflow pada sebuah activity diagram. Kemudian yang harus diperhatikan adalah hanya ada satu start state dalam sebuah workflow. Pada UML, start state digambarkan dengan simbol lingkaran ya. Sudah tadi penjelasannya. Kemudian end state seperti ini, menggambarkan akhir atau terminal dari sebuah activity diagram. Kemudian bisa terdapat lebih dari satu end state pada sebuah activity diagram. Kayak gini. Jadi digambarkan bullseye seperti itu teman-teman. Jadi ada buletan, kemudian dalamnya ada buletan hitam kayak gitu. Nah, selanjutnya activity kotak seperti ini. Di dalamnya ingat kalau sudah ngomongin activity atau prosesnya harus berupa kata kerja dong ya. Karena dia proses. Setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Jadi di sana harus kata kerja.
Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada panah ini atau state transition. Jadi solid line dengan panah. Jadi cirinya ada panahnya. Itu state transition. Kemudian ada fork sama join. Jadi fork ini untuk menunjukkan aktivitas paralel gitu ya teman-teman ya, berjalan secara bersamaan, paralel. Kemudian contohnya yang paralel ini ya, pada saat menerima order, jadi invoice-nya dikirim, di saat yang bersamaan, ordernya juga diisi, kayak gitu. Sampai akhirnya, kedua proses ini bergabung lagi pada proses join, yaitu close order. Seperti itu, teman-teman. Jadi, bedakan ya, ini bukan hal yang bedanya sama decision. Kalau decision kan milih salah satu, ke A atau ke B, kayak gitu. Sedangkan kalau pakai fork, itu benar-benar berjalan bersamaan kayak gitu. Jadi itu kelebihan activity diagram yang pertama ya. Dia tuh bisa menggambarkan proses yang memang berjalannya paralel. Nah, jadi memang berjalannya bersamaan kayak gitu. Apakah di case teman-teman akan make ini? Ya kita lihat aja nanti apakah memang make atau enggak. Tapi sekali lagi yang wajib isi itu kan memang start and garisnya sama prosesnya. Decision itu ya kalau memang diperlukan pakai decision. Fox sama join kalau memang diperlukan pakai Fox dan join. Jadi ada istilah kalau memang diperlukan ya. Kalau nggak diperlukan ya tidak pakai ini ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas unsur seperti start, end, proses dan juga panah-panahnya itu wajib ada di activity diagram ya. Gimana nggak wajib? Kalau nggak wajib nanti kan malah bukan activity diagram namanya nanti kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman kita punya decision bentuknya belah ketupat kayak gini. Decision ini adalah titik poin activity yang akan mengindikasikan kondisi kemungkinan perbedaan transisi. Nah, seperti saya bilang tadi, misalnya setelah milih menu prosesnya ternyata ada dua pilihannya, apakah menu tambah yang diklik atau menu edit kayak gitu misalnya. Nah, sehingga dari decision ini akan ada garis dan di garis itu akan ada tulisan. Tulisannya adalah menu tambah gitu misalnya. Ke turun ini menu edit gitu misalnya. Kemudian selanjutnya adalah swim lane. Nah, swim lane ini teman-teman ini ya, di objek mana aktivitas tersebut berjalan kayak gitu. Itu swim lane. Jadi teman-teman ini pasti sering pakai lah ya di case-case flowchart. Misal di sini adalah mahasiswa, kemudian di sebelahnya ada BAK, sebelahnya ada dosen PA gitu misalnya. Jadi prosesnya di mahasiswa ngapain? Nah, kayak gitu. Tapi kalau di activity diagram yang ini, yang menjelaskan use case, biasanya swim lane-nya ada dua. Yang satunya adalah aktornya siapa, yang satunya adalah sistemnya ngapain kayak gitu. Jadinya runut ya dari use case diagram di bagian naratif use case kan menjelaskan aktornya ngapain, respon dari sistem ngapain. Kemudian sistem ngasih respon, aktornya ngapain lagi. Nah, di sini juga seperti itu. Aktornya ngapain, kemudian di swim lane-nya prosesnya ngapain, kemudian ngasih misalnya ke ataukah masih di sini prosesnya, kemudian dari sini ngasih lagi respon ke aktor, aktor juga ngasih respon ke sistem dan seterusnya. Itu menggambarkan dengan swim lane. Jadi objek mana yang bertanggung jawab pada aktivitas tertentu kayak gitu. Nah, ini contoh activity diagram untuk ngecek saldo. Jadi yang pertama itu pilih menu cek saldo, kemudian ATM-nya membaca masukan,
Kemudian database di bank melakukan query untuk membaca saldo, kemudian saldo ditampilkan, kemudian saldonya dicetak, kemudian ngambil struknya. Setelah struknya diambil, sistemnya menampilkan menu transaksi lagi, kemudian nasabahnya ngeklik menu exit kayak gitu. Itu adalah contoh activity diagram untuk ngecek saldo. Nah, ini contoh activity diagram yang lain. Misalnya, member ini melakukan menyerahkan buku dan kartu member. Kemudian pustakawan yang input data. Setelah itu sistemnya melakukan validasi. Dari validasi ini dilakukan pengecekan sama sistem. Kemudian ketika sistem ngecek, nah ini seperti saya bilang tadi, di bagian decision-nya itu kosong, tidak isi tulisan apa-apa. Kemudian di panahnya itu baru isi tulisan tidak valid atau valid kayak gitu. Jadi kalau state-nya dia tidak valid, misalnya dia masuk ke proses cek ulang, terus di input lagi. Sedangkan kalau valid, dia langsung cetak data peminjam, kemudian cetak buktinya, kemudian membernya mendapat bukti peminjaman buku. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk activity. Nah, ini untuk fork sama join, teman-teman. Ini yang saya bilang tadi, enggak semua kasus perlu pakai ini, karena kasus yang benar-benar kompleks yang memang ada proses paralel di dalamnya yang memang melakukan ini. Jadi ini tukang kebun, kemudian ada water tanknya, ini ada nutrient tanknya. Nah, ketika tukang kebunnya melakukan set fill level, ternyata ini berjalan berbarengan antara mengisi nutrient tank sama mengisi water tanknya, kayak gitu. Sampai terakhir akhirnya ketemu lagi, setelah Fox ini ketemu sama Join, kemudian melakukan resume operating, dan selesai. Jadi intinya kedua proses paralel ini akan ketemu juga nantinya dan bersatu lagi kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, objek dalam activity diagram seperti ini teman-teman bisa lihat. Jadi ini penggambarannya ya, kurang lebih ini proses-prosesnya. Kemudian ini adalah objeknya. Nah, ini nanti ketika ketemu kasus baru akan lebih enak teman-teman. Jadi kita bisa kolaborasiin nanti ketika teman-teman selesai semua materi tentang diagramnya dan mulai membuat diagramnya masing-masing. Tapi kalau dari saya pribadi sih, poinnya adalah teman-teman melihat contoh yang sudah ada dulu, jadi kebayanglah bagaimana sebuah proses dalam activity diagram itu berjalan. Nah, activity diagram ini juga bisa dipakai pada model operasi atau yang ada hitung-hitungannya seperti ini. Nah, seperti saya bilang tadi, startnya pasti 1, kemudian endpoint-nya bisa lebih dari 1. Nah, ini balik lagi ke yang kemarin ya, use case diagram, contohnya. Dan ini penggambaran activity-nya. Ya, lumayan complicated ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman lihat ada user, ada maintenance, kemudian sistemnya ada operated system, ada initialize operation, receiver, sama maintenance. Kemudian di sini swimline-nya ada operator yang make, ada ground segment, ada dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh aja sih. Nah, jadi ini poinnya, mungkin sudah saya jelaskan tadi di depan. Kapan menggunakan activity diagram ini? Jadi digunakan untuk menganalisis use case diagram. Jadi untuk memahami workflow dari banyak use case dan berurusan dengan aplikasi yang kompleks. Jadi jangan digunakan untuk ini melihat bagaimana objek berkolaborasi, jelas nggak bisa karena bukan ini tempatnya. Kemudian untuk melihat bagaimana perilaku objek selama lifetime-nya. Nah ini nanti ketika sequence diagram baru muncul. Di activity diagram belum. Di activity diagram
ini memahami workflow dari banyak use case, kurang lebih seperti itu. Sebentar. Oke. Nah, ini step by step membuat activity diagram, teman-teman. Yang pertama, ya jelas, buat dulu node awal atau titik awalnya. Kemudian tambahkan aksi untuk setiap langkah dari use case. Ya kan? Pertama ngapain gitu. Memilih menu apa gitu, misalnya use case-nya bilang aktornya. Kemudian tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi yang lain. Kemudian setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar menuju Fox, join, dan decision. Kemudian tambahkan decision jika alur dipecah menjadi beberapa pilihan. Tambahkan Fox dan join jika aktivitas akan dilakukan secara paralel. Dan kemudian akhiri proses dengan notasi untuk akhir aktivitas. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman penggambarannya. Jadi yang terjadi di activity diagram seperti ini, dari penentuan titik awal sampai akhir. Dan juga proses-prosesnya. Intinya adalah sebenarnya membuat flowchart dengan gaya yang sedikit berbeda gitu. Nah, sudah, terima kasih aja. Oke, teman-teman silahkan yang ingin bertanya, disilakan. Ya, mungkin belum ya. Ya, wajar belum karena memang kita belum masuk untuk membuatnya. Nanti ketika kita mulai membuat, barulah teman-teman akan mulai kebayang nanti akan seperti apa. Yang jelas, pastikan ini terinstall dulu ya. Visual Paradigm-nya sekali lagi saya ingatkan diinstal dulu. Ya, ingat installnya yang Community Edition. Pastikan yang Community, karena kalau yang nggak Community ini takutnya berbayar. Setelah teman-teman install, kita bisa langsung coba-coba. Nah, mungkin minggu depan ketika penjelasan tentang sequence diagram, sekalian saya demokan activity diagramnya kayak gimana. Karena kebetulan saya sekarang tidak ada di rumah, lagi di luar, jadinya agak susah untuk, karena tidak ada pennya dan kebetulan laptop yang saya pakai tidak selengkap PC yang di rumah kayak gitu. Silakan, ada yang bertanya? Pak, permisi. Tadi suruh install apa ya, Pak? Soalnya suaranya putus-putus. Oke, Nanda. Install Visual Paradigm. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan yang lain. Oke, sepertinya sudah cukup. Saya stop recording. Terima kasih atas partisipasinya.